Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita ini merupakan pertemuan terakhir ya. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yaitu materinya yaitu herbarium dan etika pembuatan herbarium. Nah, ini lanjutannya yaitu bagaimana kita teknik dalam pembuatan herbarium tersebut ya. Herbarium ini ada dua, herbarium basah dan herbarium kering. Herbarium basah merupakan spesimen tumbuhan yang telah diawetkan, disimpan dalam sebuah larutan yang dibuat dari komponen macam zat dengan komposisi yang berbeda-beda, tergantung daripada tumbuhannya. Apabila dia besar, zat yang digunakan lebih banyak atau kadarnya yaitu lebih tinggi. Apabila dia lebih kecil, berarti komposisi zat yang kita gunakan adalah lebih sedikit. Contoh yaitu pengawetan pada spesimen buah atau bunga yang memiliki bentuk yang tebal dan tidak memungkinkan dilakukan dengan pengawetan dengan cara yang kering. Jadi itu tadi apabila tumbuhan-tumbuhan yang memiliki daging buahnya yang besar ya, ini biasanya buah. Nanti bisa dijelaskan aja di sana buah ya. Nah, ini biasanya supaya dalam kondisi utuh informasi yang kita dapatkan ini lebih sempurna. Bunga juga yang kita dapatkan bentuk bunganya seperti apa, tangkai bunga atau lembaran bunga, warna bunga, itu lebih cenderung kita akan memilih herbarium yang kita gunakan atau pengawetan dalam kondisi herbarium basah. Dimana teknik pembuatannya itu menggunakan larutan umum yang biasa dipakai dalam koleksi herbarium basah ini, biasa menggunakan alkohol 90%, yaitu sebanyak 3.500 ml atau 70% dari Aquades 1.500 ml. Jadi Aquades yang 30%, sedangkan alkoholnya alkohol yang kadar 95% sebanyak 70 ml. Apabila kita menggunakan 5.000 ml, 3.500-nya alkohol, kemudian Aquadesnya 1.500. Jadi perbandingannya itu 3:1 ya, 3:1 enggak, 30% dengan 70%, sehingga total larutan keseluruhan adalah 500 ml tadi. Atau larutan yang terdiri dari alkohol 95%, yaitu sebanyak 3.500 ml atau 62%, Aquadesnya 1.050 ml atau 33%, ditambah yang 5%-nya adalah gliserin. Spesimen yang diawetkan kemudian dimasukkan ke dalam toples kaca. Ukuran toples disesuaikan dengan besar kecilnya spesimen yang akan kamu awetkan. Apabila yang akan kamu awetkan itu besar, bisa menggunakan toples atau tempat yang lebih besar. Kalau yang kecil juga menggunakan kecil. Jadi disesuaikan dengan spesimen atau objek yang kita gunakan dalam pembuatan herbarium tersebut. Pada spesimen tertentu, kandungan alkohol akan berubah, sehingga harus dilakukan pergantian alkohol secara rutin. Ada beberapa penggunaan spesimen yang menyebabkan kandungan alkohol itu mengalami suatu perubahan sehingga terjadi pengeruhan ya, keruh. Ada beberapa tumbuhan mengeluarkan pas dimasukkan larutan tadi, ada memberi reaksi ya, mengeluarkan semacam zat sehingga air tersebut bisa mengalami perubahan warna. Nah, dengan seperti itu perlu sekali dilakukan penggantian alkohol itu secara rutin. Ini contoh ya. Ini contoh daripada tumbuhan nih. Ada tumbuhan yang kita rendam merubah warna dari alkohol. Nah, itu bisa diganti berkali-kali sehingga memberikan hasil yang tidak mengalami perubahan lagi. Nah, itu tergantung tanaman, berapa banyak tanaman, berapa besar tanaman, tergantung daripada media yang kita gunakan. Itu bisa dilihat ya. Nah, ini bisa. Selanjutnya adalah itu yang kita jelaskan sebelum ini adalah herbarium basah. Selanjutnya kita menjelaskan mengenai herbarium kering. Di mana herbarium kering ini merupakan awetan yang dibuat dengan cara pengeringan, namun tetap terlihat ciri-ciri morfologinya
sehingga masih bisa diamati dan dijadikan perbandingan pada saat determinasi selanjutannya. Ini yang lebih cenderung yang Ibu jelaskan dalam pertemuan kita sebelumnya atau dalam materi sebelumnya yang mengenai pengeringan, pengumpulan, pengeringan, pengawetan, dan penyelesaian. Ini lebih cenderung kepada herbarium kering ya. Jadi kalau pengeringan herbarium kering, kalau seandainya herbarium basah tidak perlu dilakukan pengeringan. Pengumpulan, pengawetan ya. Kemudian penyelesaiannya bisa. Jadi herbarium kering ini awetan dibuat itu kemudian dengan cara kering, kemudian tetap terlihat morfologi itu secara utuh, baik batang, daun pohonnya ya, batang, daunnya, rantingnya bisa ya, itu terlihat nyata ya, daunnya seperti apa, bentuk batangnya seperti apa. Kemudian untuk yang bagian-bagian generatifnya, buahnya seperti apa, bunganya seperti apa, atau bijinya seperti apa. Kalau dia bisa dikeringkan. Kalau dia tidak bisa dikeringkan dengan menggunakan awetan basah tadi. Jadi bisa ditulis aja buah apa pada awet. Misalnya buah apa, kemudian nama ilmiahnya apa, pada dikasih label pada toples untuk yang buah basah tadi, untuk yang herbarium basah. Ini contoh herbarium kering ya. Oke, itu ada buahnya, bisa dilihat nih. Ini batangnya. Nah, ini kan batangnya dipotong-potong nih. Bukan dipotong, ini dijalin ya, atau dijahit supaya tidak berubah ya. Ini batangnya bisa. Ini daunnya, ini bunganya. Nah, ini bisa juga, ini seperti ini. Nah, ini ada tempatnya, ada penjelasannya, seperti ada deskripsinya, kemudian ada klasifikasinya. Jadi informasi yang diberi itu adalah bentuknya seperti apa, klasifikasi seperti apa, dan dideskripsikan. Ada beberapa bagian yang mungkin tidak sempurna kita bisa tampilkan, tetapi bisa dideskripsikan. Ini contoh tumbuhan-tumbuhan yang diherbariumkan. Usahakan tanaman-tanaman tersebut nyata adanya. Cara pembuatan herbarium kering tadi ya, itu adalah memilih bahan herbarium yang akan kita awetkan. Dipilih dulu yang mana akan kita buat. Kemudian bahan atau tanaman yang akan diherbariumkan dibersihkan dari kotoran yang masih melekat agar hasil herbarium maksimal. Bersih ya, tidak ada kotoran-kotoran, karena apabila ada kotoran ini mengurangi informasi atau mengaburkan informasi yang ada. Kemudian diletakkan di kertas koran agar kandungan air cepat kering. Selanjutnya ditimpa dengan kertas koran, lalu ditambah dengan beban agar tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Ini terjadinya pengepresan. Ini pembuatan secara alami ya, atau yang sangat sederhana sekali. Bisa menggunakan buku tebal untuk alat pengepresnya, karena untuk kalau kita sudah memang di laboratorium atau di tempat memang udah dikomersilkan ya, atau fasilitas-fasilitas yang ada, kita bisa menggunakan alat-alat press atau alat-alat yang disediakan di laboratorium. Selanjutnya ditimpa dengan kertas koran, lalu ditambahi dengan beban yang kuat, jadi supaya dia ngepres. Atau dilapisi lagi dengan beberapa lembar koran, tangkup dengan triplek pada kedua sisinya, lalu diikat dengan kencang hingga tanaman terpres dengan kuat sehingga tanaman menjadi lebih cepat kering. Jadi ngepres itu juga tujuannya untuk membuang air atau kadar air yang ada pada tumbuhan tersebut. Sedangkan koran itu bertujuan untuk sebagai absorpsi ya, penyerap daripada air yang dikeluarkan dari hasil pengepresan. Kemudian bahan atau tanaman herbarium selanjutnya dibiarkan minimal 2 minggu atau sehingga bahan herbarium benar-benar kering dan terasa kering bila disentuh. Jadi dipres, dilapis korannya biasanya diganti-ganti, dibiarkan selama 2 minggu. Nah, koran ini diganti yang sudah kering setiap kali koran pembungkus tanaman basah dilakukan dengan cara berulang-ulang hingga tanaman tersebut benar-benar kering. Tanaman yang telah dibuat herbarium sebaiknya memiliki bagian-bagian yang lengkap
Yang sudah saya katakan tadi, baik bagian vegetatif maupun bagian generatifnya lengkap, karena informasi yang akan kita berikan itu apabila informasinya dengan lengkap bisa mencerminkan atau bisa menampilkan tanaman tersebut secara utuh. Jika bunganya mudah gugur, maka masukkanlah bunga tersebut ke dalam amplop dan diselipkan pada herbarium. Daun atau bagian tanaman yang terlalu panjang bisa dilipat atau bisa dipotong. Tempelkan tanaman yang telah dikeringkan pada koran dengan menggunakan jahitan atau tali atau selotip. Bisa, tadi saya lihat kan ada dijahit dengan benang atau dengan tali atau ditempel dengan selotip bening supaya tidak mengurangi warna atau tidak menutupi bagian-bagiannya. Usahakan penampakan atas dan penampakan bawah daun perlu diperhatikan sekali. Lengkapi keterangan yang terdapat pada kolektor books. Pasang etiketnya. Herbarium disimpan dalam plastik setelah ditempel dan diberi data yang jelas. Setelah kering tadi ditempelkan pada kertas, kemudian dibungkus dengan plastik ya. Dibungkus dengan plastik. Setelah itu di dalam plastik tadi sudah ditempelkan data-data yang jelas agar tidak data-data yang jelas tadi saya katakan tadi. Datanya, klasifikasinya, deskripsi ya. Kemudian data-data yang jelas. Kemudian itu ditutup ya dengan plastik agar tidak terinfeksi dari jamur dan dapat ditambahkan serbuk tadi naphthalene atau serbuk-serbuk sehingga tidak termakan rayap atau serangga-serangga lainnya. Sehingga ketahanan daripada herbarium itu dapat bertahan dengan sangat lama. Karena kita ketahui bahwa fungsi dari herbarium itu tadi sebagai sumber data atau sumber referensi, sumber data dan dokumentasi. Nih, ini bisa dilihat ya, buku tebal dimasukkan, bisa dipres. Ini. Oke. Demikianlah materi ini, materi kita. Ini merupakan materi terakhir. Pertemuan kita pada hari ini. Jadi pelajari dengan sebaik-baiknya. Apabila ada hal-hal yang kurang paham atau kurang dimengerti, ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan dari materi yang ke-8 ya. Nanti saya informasikan untuk UASnya lebih lanjut. Oke, demikianlah pertemuan kita yang terakhir ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.